Selamat pagi, kita akan kembali berbicara tentang metode ya. Ini adalah kelanjutan dari materi kita sebelumnya. Saya harap sudah mulai terbiasa memakai metode. Hari ini kita akan berbicara tentang 3 hal. Nah, sebelum kita mulai, kita sedikit review bahwa metode itu bisa dipanggil dari Voigtman. Seperti misalnya kita punya metode hitung NA, kita bisa panggil dari Voigtman dengan cara seperti ini ya. Jadi kita sediakan dulu variabel untuk menampung hasil dari metode tersebut. Metode itu kan seperti mesin, jadi ada outputnya. Nah, outputnya itu ditampung dulu, lalu kemudian kita pakai hasilnya untuk perhitungan lainnya. Nah, ini contoh cara memanggil metode hitung NA. Nah, sekarang metode itu selain dipanggil dari Voigtman, Voigtman ini sebenarnya metode juga ya, tapi metode utama. Selain dari Voigtman, metode ini bisa dipanggil dari metode lain. Jadi kita bisa membuat beberapa metode terus saling memanggil, saling memakai. Contohnya, misalnya saya punya metode hitung NA, kemudian di sini ada metode cek lulus. Untuk memeriksa kelulusan, saya perlu tahu NA. Nah, untuk tahu NA, saya tidak perlu menghitung lagi karena sudah ada metode hitung NA. Nah, jadi di sini ada fungsi cek lulus yang parameternya juga menerima inputan UTS dan UAS. UTS dan UAS ini kita jadikan parameter dari fungsi hitung NA. Lalu hasilnya kita tampung di variabel namanya NA. Lalu NA-nya dicek, kalau benar false, kalau benar true, kalau salah false ya. Jadi kalau misalnya lulus, maka true. Kalau tidak lulus, yaitu lebih kecil 55, false. Nah, kita juga bisa langsung memakai hitung NA itu di dalam if-nya. Jadi kalau tadi itu kita tampung dulu di variabel. Karena hitung NA ini hasilnya pasti double kan. Nah, angka double-nya itu bisa langsung dipakai ya. Ini kan hitung NA, UTS, UAS itu kan double. Jadi akan keluar suatu angka. Angka ini yang di-return-kan ya dari hitung NA. Nah, ini akan dicek apakah lebih kecil 55. Nah, ini contoh review cara memanggil fungsi atau metode dari metode lainnya. Nah, sekarang kita akan belajar satu jenis metode yang belum pernah kita pakai minggu lalu, yaitu metode void. Void ini artinya tidak ada. Jadi kalau main kartu, lalu saya sebutkan, saya void heart. Itu artinya tidak punya kartu hati sama sekali ya. Jadi void itu artinya tidak ada. Nah, suatu metode atau function itu bisa saja tidak ada outputnya atau tidak ada inputnya. Kalau output itu di function itu ada di depan, kalau input itu ada di parameternya. Mari kita lihat berikutnya. Void itu bisa tidak punya output. Nah, kita lihat aturannya menulis header dari metode itu adalah pertama outputnya apa tipenya, int atau apa gitu ya. Terus diikuti dengan nama metode, terus kemudian di dalam kurung ini semua inputnya. Semua input ada di dalam kurung yang kita sebut sebagai parameter ya. Nah, kalau kita tidak punya output, itu berarti yang bagian hijau ini tidak ditulis int, tidak ditulis string, tapi ditulis void. Seperti yang ada di bawah ini. Void itu artinya tidak ada. Berarti ini tidak punya output. Karena tidak punya output, maka perintah return itu biasanya return apa gitu ya. Itu tergantung dari outputnya apa. Kalau
outputnya integer, returnnya suatu angka. Kalau outputnya string, returnnya suatu kata atau kalimat. Kalau outputnya boolean, returnnya true atau false, seperti tadi. Cek lulus itu kan. Nah, di sini karena tidak ada output, maka tidak ada perintah return. Jadi saya lihat cek lulus ya, perintah return ini nggak ada kalau yang di depan ini diganti void ya. Oke. Ini adalah contoh fungsi yang void. Nah, saya sudah pernah menyebutkan dan saya ingatkan kembali. Biasanya fungsi itu tidak ada inputnya, tidak ada outputnya yang memakai, kalau misalnya konsol itu konsol write sama konsol read, kalau misalnya memakai bukan konsol visual, itu berarti mengakses text box, combo box, atau apapun, itu biasanya tidak dilakukan di dalam fungsi. Ya, jadi tidak boleh ada perintah console write, console read, ataupun perintah-perintah seperti bla bla bla, text box apa gitu, dot text, atau combo box ini dot apa gitu ya. Itu tidak boleh ada karena kita tidak mengakses user interface dari situ. Nah, fungsi ini biasanya punya suatu pekerjaan spesifik dan paling banyak itu adalah menghitung. Tetapi ada fungsi-fungsi khusus, misalnya yang kerjaannya memang diminta untuk menampilkan. Nah, fungsi yang khusus yang kerjaannya menampilkan, fungsi-fungsi ini boleh, kalau namanya menampilkan, itu kan menampilkan di layar. Boleh ada konsol write-nya atau menampilkan di text box atau combo box atau apapun. Nah, kalau ada fungsi seperti itu, biasanya fungsi ini void. Karena pekerjaannya bukan menghitung sesuatu, tapi cuma menampilkan hasil apapun itu ya. Jadi misalnya di sini ada fungsi namanya tampil data yang tugasnya menampilkan data UTS, UAS, lalu NA-nya. Nah, di sini NA-nya setelah dihitung ditampilkan. Tidak kembali. Ya, walaupun ini bukan contoh yang baik ya, tetapi untuk keperluan supaya kita mengerti void itu seperti apa, biasanya sih yang benar ya hitung NA yang tadi pakai return ya. Tapi misalnya di soal disebutkan fungsinya tidak menghitung, tetapi menampilkan. Kata kuncinya itu menampilkan. Kalau fungsinya menampilkan, datanya ditampilkan, tidak dikirim kemana-mana. Maka tidak perlu ada kata return dan bisa pakai void. Oke, jadi fungsi di sini seperti saya tuliskan tidak ada perintah return karena void ya, hanya ditampilkan dengan write line. Oke, nah karena tidak, tadi sudah disebutkan ya di header-nya seperti itu, pakai kata void. Di dalam body-nya, saya kembali ke slide yang tadi, di dalam body-nya, karena tidak ada output, maka tidak perlu ada perintah return. Sehingga, di sini tidak ada return kan? Ya, tidak ada tulisan return di bawah sendiri biasanya. Sehingga kalau tidak ada return, maka tidak perlu ada variabel untuk menampung hasil return-nya tadi. Jadi kalau ada fungsi yang hasilnya boolean, maka kan biasanya kita siapkan variabel boolean untuk menampung hasilnya. Karena fungsi tampil data ini void, tidak ada variabel yang dihasilkan, karena cuma muncul di layar, maka tinggal disebutkan saja nama fungsinya. Tidak perlu ada sesuatu sama dengan gitu ya. Oke, itu adalah fungsi yang void output-nya. Selain void output, fungsi itu bisa saja tidak ada inputnya. Walaupun jarang sekali ya, tapi ada. Jadi fungsi tidak punya input. Kalau Anda selama ini sudah pernah memakai sesuatu yang langsung buka kurung, tutup kurung,
Berarti itu adalah fungsi yang tidak punya input. Nah, headernya bagaimana? Headernya, input itu kan yang ada di dalam kurung, di dalam parameter. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, dan seterusnya. Kalau tidak ada inputnya, berarti kosong kurungnya. Nah, jadi kurungnya tinggal tidak diisi apa-apa ya, kosong. Badinya gimana ya? Tidak ada hal yang spesifik. Intinya kan tidak ada variabel di sini. Ya udah, ya pakai variabel yang lain. Ya, jadi tidak ada hal spesifik untuk kalau tidak punya input. Contohnya seperti ini. Kebalikannya dengan menampilkan. Jadi menampilkan itu biasanya void-nya di output. Kalau misalnya saya punya fungsi khusus kerjaannya adalah input, maka ini fungsi boleh pakai console readline ya. Nah, karena pekerjaannya input, dia ada hasilnya. Hasilnya adalah hasil inputannya. Tapi dia tidak perlu ada parameter. Parameternya kosong di sini. Jadi isinya fungsi ini adalah inputkan nilai Anda. Terus kemudian kalau sudah dapat isinya, diparsing, terus hasilnya di return di sini. Ya, kelihatannya buat apa sih? Ya, ini buat contoh ya. Jadi ini adalah contoh fungsi yang tidak punya input. Tidak sulit. Nah, ini kalau misalnya kita tidak mau menampungnya di variabel, sebenarnya return itu bisa saja isinya perhitungan atau apapun. Jadi tidak harus yang di return itu variabel. Kalau Anda sudah sering membuat program, Anda bisa menentukan kapan return-nya variabel dan kapan untuk mempersingkat garis gitu, Anda langsung memakai perhitungan atau consolidate untuk jadi return-nya seperti ini. Oke, lalu yang ketiga gimana ya? Berarti bisa saja fungsi itu jadinya tidak punya output, juga tidak punya input. Nah, berarti void dan kosong ya. Tidak perlu saya berikan contoh karena ya sama saja. Pokoknya kalau void tidak ada return-nya, kalau tidak ada inputnya berarti kosong kurungnya. Oke, nah sekarang saya akan jelaskan tentang dua istilah yang lain ya. Tentang pemindahan data waktu metode dipanggil. Apa yang terjadi saat metode dipanggil? Apa yang terjadi dengan variabel-variabel yang ada di parameter maupun variabel-variabel yang ada di dalam kurung, di fungsi void main atau di fungsi apapun yang kita pakai untuk memanggil. Nah, selama ini yang minggu lalu kita coba, kita itu memakai passing parameter atau kita memakai pemindahan data yang by value. By value itu caranya adalah mengkopikan value, mengkopikan isinya. Saya berikan contoh, kalau di dalamnya void main itu aja ada variabel 2 ya, yang langsung diberi nilai di sini. Integer NTS sama dengan 70. Yang terjadi berarti ada tempat di memori, dikasih nama NTS, diberi nama NTS, alamatnya ya ini ngawur gitu ya. Misalnya alamatnya ini, pakai 0101, dilihat ya, alamatnya ini, nilai yang tersimpan di situ 70. Lalu kemudian ada variabel kedua, NAS. Namanya, alamatnya beda, harus beda, karena setiap variabel itu pasti alamatnya beda ya. Terus kemudian nilainya 90. Ya. Nah, sekarang apa yang terjadi saat di dalam metode, jadi misalnya di void main ini, dia memanggil metode hitung NA. Lalu yang dimasukkan jadi inputnya parameter itu adalah
NTS dan NAS ini ya, NTS-nya 70, NAS 90. Apa yang terjadi di dalam variabel hitung NA? Nah, hitung NA ini parameternya saya beri nama UTS dan UAS. Yang terjadi adalah tadi NTS NAS sudah ada ya tempatnya di memori kan. Nah, sekarang UTS ini yang jadi parameter dibuatkan tempat sendiri, alamatnya beda. Ya. Kemudian yang terjadi adalah karena NTS ini dikirim ke UTS, NTS dikirim ke UTS, maka yang dikirim itu adalah nilai ini, value-nya, di-copy. Tadinya kosong, sekarang di-copy, isinya 70. Demikian juga NAS, dikirim ke UAS, berarti tadinya 90 di NAS, dikirim nilainya. Ya. Maka yang di-copy adalah value-nya. Nah, namanya copy. Copy itu berarti barangnya bukan ada satu ya, ada dua. Saya punya buku misalnya. Buku ini difotokopi oleh teman saya, maka teman saya pegang satu buku, saya pegang satu. Teman saya semarah dengan saya, lalu bukunya disobek-sobek. Buku saya masih utuh, karena ini kopi. Teman saya misalnya setelah punya kopinya, lalu coret-coret di buku itu, diberi tulisan, diberi tanda. Buku saya tetap bersih. Sebaliknya, kalau saya coret-coret, ya sama bukunya teman saya tetap bersih. Jadi, tidak ada hubungannya antara benda aslinya sama kopinya. Waktu pertama kalinya aja sama. Tapi setelah itu bisa berbeda. Nah, itu adalah mengenai passing by value yang selama ini kita pakai. Nah, ini contoh yang lain. Bagaimana kalau namanya sama? Saya tadi memakai nama yang berbeda ya, NTS di dalam void main, fungsinya, parameternya UTS ya. Bagaimana kalau sama? Apakah tempatnya sama? Tempatnya tetap berbeda. Namanya sama. Kan bisa toh, misalnya di Ubaya ada Melisa di Teknik Informatika. Kan bisa saja ada Melisa juga di jurusan lain ya. Jadi nama yang sama, alamat berbeda. Nah, tetap proses kerjanya sama, yaitu yang dikopikan adalah nilainya saja. Nah, jadi ini yang tadi saya sebutkan, berarti kalau misalnya di dalamnya fungsi, misalnya ada perintah untuk mengganti nilai UTS. UTS sama dengan 50. Tadinya kan 70. Maka yang lama tetap 70, tidak berubah. Karena ini hanya copy nilainya saja. Nah, perhatikan bahwa apapun yang ada di parameter, itu akan hilang begitu fungsinya selesai. Selesainya kapan? Tadi waktu manggil hitung NA kan di sini. Ya, begitu kurung kurawal, waktu dia panggil hitung NA, dia kan akan pindah ke fungsi ya. Pindah ke fungsi berbaris-baris itu, waktu sampai kurung kurawal tutup, berarti selesai. Dia akan kembali ke sini, sambil bawa return-nya itu tadi ya. Nah, waktu itulah hilang UTS dan UAS yang ada di parameter fungsi. Jadi di perintah ini sudah tidak ada lagi UTS dan UAS ya. Sekarang apa yang dimaksud dengan ref? Nah, passing yang by reference itu adalah pemindahan data dengan cara copy alamatnya, address-nya, referensinya. Kalau kita punya alamat, kita bisa akses data di alamat tersebut.
Contoh ya. Contohnya masih seperti tadi. Misalnya ini ya static void main seperti tadi, NTS dan NAS ada alamatnya, lalu ada value-nya. Lalu kemudian saya memanggil hitung NA. Nah, ref ini ditandai dengan kata kunci ref, baik di fungsinya maupun di sini. Ya. Ref itu artinya saya sudah punya nilainya. Ya. Tapi yang saya kirimkan adalah bukan, atau yang saya kopikan itu bukan nilainya yang ini, yang 70. Tapi yang saya kopikan itu adalah alamatnya dari NTS ini. Mbak dilihat, ini kan endingnya 001 ini ya. Dipindah ke bawah. Jadi value-nya ini bukan langsung 70 yang UTS ini ya. Jadi NTS kan dikirim ke UTS, tapi dua-duanya ref ya. Kalau di atas, kalau di fungsinya ref, mau manggilnya harus nulis ref juga. Ya, jadi ini adalah kata kuncinya. Kalau by value tadi tidak perlu nulis apa-apa. Jadi kalau tidak nulis apa-apa, itu berarti di copy. Kalau ditulisi ref, itu artinya alamatnya yang dipakai. Artinya apa? Kalau sama ya, walaupun NTS atau UTS, maksudnya walaupun namanya ini sama atau berbeda, cara kerjanya sama. Kalau dikopikan alamatnya, artinya apa? Artinya dia akan dapat nilai 70 itu dengan melihat isi dari alamat ini. Sehingga kalau saya tulis UTS sama dengan 50, yang 50 itu apa? Yang 50 adalah isinya alamat ini. Nah, ini kan alamatnya NTS. Maka yang berubah adalah isinya NTS juga. Ini berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi datanya ada 2, karena di copy value-nya. Kalau sekarang datanya tetap 1. Sehingga kalau dirubah, ya ikut berubah. Nah, jadi by ref ini dipakai kalau kapan? Kalau kita sudah punya data, tapi kita berharap datanya ini setelah dikirim ke fungsi akan berubah. By value dipakainya kapan? By value ini dipakai kalau kita sudah punya data dan kita nggak peduli setelah itu datanya hilang atau gimana. Ya, jadi ya udah kita kirim aja, itu buat input, selesai. Tapi kalau misalnya kita berharap itu buat input, tapi tolong nanti setelah itu dirubah nilainya, dikembalikan lagi ke kita. Nah, itu berarti by ref. Oke, sama seperti yang tadi, kalau misalnya sudah berakhir fungsinya, walaupun pakai ref, maka semua yang ada di parameter fungsi hilang. Oke, yang ketiga, kata kuncinya adalah out. Sebenarnya ini bisa ditebak dari kata out. Out itu dari output ya. Kenapa out ini disediakan? Karena metode itu kan hanya bisa punya satu output, ya kan? Yang ditulis di depan ini ya static double, outputnya double kan? Cuma bisa ada satu output. Nah, bagaimana kalau saya ingin punya lebih dari satu output? Maka diatasi dengan disediakan cara untuk membuat output lebih dari satu. Jadi kapan pakai out ini? Kalau outputnya lebih dari satu. Sudah itu aja ya. Seluruh output tidak lagi diletakkan di depan, karena kalau di depan cuma satu. Tapi biasanya ya udah outputnya sekarang masuk ke parameter, tapi ditandai dengan kata out untuk membedakan dengan input. Artinya out ini tidak perlu ada nilainya, kan namanya output. Output tidak ada nilainya. Kalau yang
by value dengan ref tadi, itu dipakai sebagai input dulu ya. Terus kemudian yang by ref bisa berubah. Tapi kalau out ini, saya nggak punya data, tapi ini akan diisi datanya waktu di dalam fungsi atau metode karena ini outputnya. Nah, jadi untuk out ini variabelnya boleh tidak diisi apa-apa. Dan biasanya metode yang pakai out, ini outputnya void. Kenapa? Ya karena semua outputnya ditaruh di dalam kurung, dipindah. Oke, saya berikan contoh. Di sini saya punya 4 variabel. Yang 2 diberi nilai itu bisa langsung diberi nilai seperti ini atau pakai console read line itu ya. Nah, di sini yang NTS sama NAS diberi nilai, yang lulus sama NA tidak ada nilainya, kosong. Karena dua data ini yang jadi outputnya ya, mau dicari. Nah, yang terjadi adalah bagaimana kalau kita memanggil metode cek nilai misalnya. Cek nilai ini outputnya ada 2, nilai akhir sama lulus atau enggak, misalnya begitu ya. Sengaja dibuat 2 output. Maka cek nilai ini bisa dilihat, void kan, terus di dalamnya ada inputnya. Inputnya tetap UTS UAS ya. Outputnya apa? Nilai akhir sama lulusnya. Nah, maka yang terjadi adalah NTS dikirim ke UTS ya, seperti yang tadi ya, itu tidak saya tulis di sini. NAS dikirim ke UAS, itu kan inputnya. NA dikirim ke nilai akhir yang dikirim seperti by ref, yaitu alamatnya. Lulus dikirim ke lulus. Sengaja saya buat yang satu namanya beda, NA dan nilai akhir, yang satu namanya sama, lulus. Ini namanya sama, tapi ada di 2 lokasi. Yang satu void main, satunya cek nilai. Yang dikirim tetap alamatnya. Nah, hasilnya tidak perlu pakai return kalau out. Karena depannya kan void ya. Langsung aja dihitung otomatis karena yang dikirim alamat, maka otomatis waktu kita menghitung nilai akhir, nah nilai akhir itu kan alamatnya 00110000 ini kan, maka datanya itu akan dikirim ke alamat ini, yaitu 82 ini ya hasil perhitungannya. Lulus, entah true entah false, itu kan ada di variabel lulus yang ini. Tapi yang disimpan kan alamatnya, maka dia akan dikirim ke alamat ini. Ya, jadi hasilnya true. Nah, itu adalah contoh by reference, dan seperti yang lainnya, kalau seluruh variabelnya, kalau fungsinya sudah selesai dikerjakan, variabelnya yang ada di parameter hilang. Oke, nanti kita akan membahas ini, tapi bisa coba dilihat-lihat dulu. Ini kira-kira semacam membuat header ya, tapi sebutkan ini outputnya apa, void atau bukan, atau ada integer, string atau apapun ya. Terus kemudian parameternya apa? Terus parameternya itu by value, ref, atau out. Jadi tidak perlu buat isi fungsinya ya. Ini nanti akan kita bahas. Terus kemudian jika Anda masih ada waktu sebelum masuk ke kelas, bisa coba membuat metode ini. Nah, metode ini ada ininya ya, ada urutannya ya. Yang pertama menghitung nilai akhir. Ini sudah pernah berkali-kali, tapi nggak apa-apa dicoba lagi supaya lebih enak membuat yang nomor 2. Mengubah nilai UAS supaya mahasiswanya lulus. Jadi
Nah, hint-nya, parameternya ada UTS, ada UAS-nya. Tapi UAS-nya ini bisa berubah. Jadi kalau UTS-nya 40, UAS-nya 40 kan nggak lulus. Harus dihitung berapa supaya mahasiswanya lulus, UAS-nya harus berapa. Ini kayaknya sudah pernah kita lakukan dulu, tapi tidak memakai metode ya. Kemudian yang ketiga, mengubah nilai UAS supaya mahasiswanya dapat nilai A atau AB atau B atau BC. Jadi mahasiswanya butuh nilai tertentu, UAS-nya harus diubah. Yang keempat, menghitung keliling dan luas lingkaran. Ini satu metode tapi menghitung keliling dan luas lingkaran. Nomor 5 juga satu metode, menghitung selisih waktu dalam detik. Jadi kalau saya menyebutkan jam 3 lewat 15 menit lewat 30 detik sama jam 7 pas ya 0000, maka selisih 2 jam itu, tapi dalam detik itu berapa? Nomor 6 itu sebaiknya dikerjakan setelah nomor 5. Selisih, tapi hasilnya harus dalam jam, berapa menit, berapa detik. Oke, silakan dikerjakan, nanti kita akan bertemu.